sudah hadir di tengah-tengah kita Gurunda Kiai Haji Aun Nur Rafiq LCMA. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan rahmatnya, berkahnya kepada beliau. Untuk itu, marilah kita melanjutkan kajian Sirah Turki Utsmani yang saat ini akan mengantarkan tema sebab-sebab kemunduran Daulah Utsmaniyah. Dipersilakan Pak Kiai. Ya, jazakumullah khairan. Saya ini dulu ya. Ini belum dibuka ini itu. Mau share screen? Belum dibuka? Oh ya, yes. Ahilman, dibantu Ahilman. Belum. Ya, saat sebentar saat Pak Kiai. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pagi hari ini kita insya Allah akan melanjutkan kajian tentang Daulah Utsmaniyah, dan kita sudah pertemuan ini yang kelima, yang tentu kita sesuaikan dengan dengan waktu, jatah waktu kajian, karena itu supaya kita sempat juga membahas tentang sebab-sebab kemunduran Daulah Utsmaniyah ini. Maka pada kesempatan hari ini saya akan membahas tema ini, dan tema ini cukup menarik karena berbagai situasi dan kondisi umat Islam di masa sekarang ini juga menjadi bagian dari rentetan peristiwa yang terjadi di masa-masa akhir Daulah Utsmaniyah ini, yang tentu sebab-sebabnya banyak, dan ada satu buku yang membahas secara rinci, dan ini saya ambilkan dari buku ini, yang nampaknya tidak banyak juga disebutkan di dalam buku-buku yang ditulis oleh para ulama ya, yang menulis tentang sebab-sebab kemunduran Daulah Utsmaniyah ini, karena sifatnya memaparkan data secara rinci ya, yang menurut saya ini penting untuk kita ketahui dan sekaligus kita ambil pelajarannya, itu terutama bagaimana negara-negara Eropa bersatu dan berusaha agar Daulah Utsmaniyah atau Khilafah Utsmaniyah ini dihancurkan secara sistematis ya. Dan itu kemudian terjadi,
dan walaupun memerlukan waktu yang cukup lama, sekitar 3 atau 4 abad, 4 abad lah. Proses itu sudah dimulai yang pada pertemuan yang lalu sudah pernah saya sampaikan bahwa titik kemunduran ini dimulai dari puncaknya, ya dari puncak Daulah Utsmaniyah, yaitu pada saat Sultan Sulaiman Al-Qanuni berada di puncak kekuatan Daulah Utsmaniyah ini, dan setelah itu kemudian terjadi kemunduran ini, proses kemunduran ini. Dan itu salah satunya adalah berawal dari kesepakatan yang dibuat oleh Sultan Qanuni ini, Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini dengan Perancis. Dan saya mencurigai pemberian gelar kepada Sultan Sulaiman ini dengan Al-Qanuni ini adalah gelar sebutan yang diberikan oleh Perancis dalam rangka membius juga gitu, membius Sultan ini dan juga Sultan-Sultan sebelumnya, seolah-olah beliau ini pakar undang-undang. Qanuni itu kan ahli hukum. Padahal kesepakatan hukum yang dibuat itu sangat merugikan Daulah Utsmaniyah, dan disinilah kita harusnya belajar ketika negara-negara Eropa atau Barat yang tidak ikhlas itu pada negara-negara Muslim memberikan gelar-gelar yang gelar-gelar yang menyihir juga, gitu, membuat orang yang diberi gelar itu jadi lupa daratan. Yang ternyata di balik itu ya ada niat-niat busuk yang mereka rencanakan, dan ini salah satu contohnya. Ya. Nah, sebab-sebab kemunduran Daulah Utsmaniyah ini yang pertama adalah konflik gitu. Konflik antara Janissary dan para sultan, seperti yang kemarin sudah saya singgung sedikit. Ya, yaitu konflik antara pasukan baru dan Janissary terutama. Ya. Karena sebagian sultan ya melihat perilaku Janissary yang mulai tidak terkendalikan, akhirnya muncul keinginan dari sebagian sultan ini untuk membentuk pasukan baru, dan ini kemudian memicu konflik lebih tajam antara sultan dan Janissary itu sendiri. Konflik untuk pertama kali terjadi antara Janissary dan Perdana Menteri Firman Muhammad Pasha di masa Sultan Bayezid II, ya, hingga mereka membunuhnya. Dan berikut ini beberapa catatan contoh bagaimana konflik itu terus berlangsung dan melemahkan Daulah Utsmaniyah, karena konflik ini berkepanjangan. Konflik internal ini berlangsung selama 3 abad dan berlangsung selama pemerintahan sekitar 23 sultan gitu. Yang ya tentu konflik internal ini kemudian melemahkan Daulah Utsmaniyah dan menghentikan futuhat, yang itu menjadi menjadi keistimewaan Daulah Utsmaniyah ini, dan juga jadi faktor soliditas negara ini, kekuatan negara itu. Begitu berhenti futuhat, seperti yang sudah sama-sama kita baca juga di berbagai khilafah sebelumnya, setiap kali futuhat itu berhenti maka terjadi konflik internal. Ya, karena nggak ada tantangan gitu, nggak ada tantangan, dan akhirnya terjadi konflik internal itu. Ini beberapa catatan tentang konflik yang buruk ini. Ya. Janissary memakzulkan Sultan Bayezid II, dan akhirnya Janissary memakzulkan Sultan Bayezid II dan mengangkat anaknya Salim. Ya. Tapi pengangkatan ini juga tidak kemudian menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada Salim ini, Sultan Salim.
bahkan melarang Sultan Salim melanjutkan berbagai kemenangannya atas negara Safawi dan memaksanya kembali ke Istanbul. Jadi ada perilaku pasukan elit Janissary ini yang ya tentu tidak terkendali, ya semaunya saja gitu, maunya mereka, khususnya maunya elit Janissary gitu. Kemudian juga menentang Sultan Sulaiman II, bahkan kemudian mengambil harta yang ada di istana milik Perdana Menteri Ibrahim Basha. Jadi pernah juga semua harta kekayaan di istana itu dikuras, dihabis, dirampok gitu oleh pasukan Janissary ini. Ya mungkin karena gajinya nggak dipenuhi dan lain sebagainya, ya karena terjadi konflik dan akhirnya ya jadi ya beralih jadi garong gitu. Yang kayaknya ini juga fenomena umum di mana-mana sampai sekarang juga gitu. Makanya kita dengar juga ada polisi jadi begal, jadi perampok, tentu oknum ya, oknum polisi, ada oknum tentara yang juga merampok, membunuh dan lain sebagainya. Nah, ini terjadi di masa itu. Bahkan ini lebih dahsyat karena institusi satu institusi yang dikuasai dan akhirnya ya melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, salah satu peristiwa itu bahkan sampai seperti yang diceritakan dalam tulisan ini, menghadang rombongan Sultan Salim II dan meminta dengan paksa uang tebusan jika ingin melanjutkan perjalanan ke istana. Jadi itu cegat. Ya, dari rumah pribadi Sultan mau ke istana gitu, mau bertugas, dicegat oleh pasukan Janissary, nggak boleh lewat. Bayar dulu. Jadi dipaksa. Baru dibayar oleh Sultan, baru kemudian Sultan bisa berangkat sampai ke kantor istananya. Dan ini menggambarkan betapa buruknya konflik yang terjadi antar dua institusi ini, institusi militer dan institusi politik, ya eksekutif gitu. Sehingga ini gambaran tentang masa-masa itu gitu. Bahkan kemudian juga menentang Sultan Murad II dan membunuh penanggung jawab keuangan Imperium Utsmani. Ini catatan-catatan buruk lainnya. Kemudian juga memakzulkan Sultan Utsman II dan membunuhnya. Begitu nggak suka kebijakan-kebijakannya dianggap tidak memihak pada pasukan elit Janissary ini dan akhirnya dimakzulkan atau dibunuh kalau masih ada gejala mau melakukan perlawanan atau mau naik takhta lagi, ya, biasanya dicurigai itu langsung dibunuh. Jadi para sultan juga galau mencari, terus berpikir bagaimana cara mengendalikan pasukan elit yang dulunya menjadi pasukan andalan dan sangat menakutkan Eropa itu. Dengar pasukan Janissary itu sudah ketakutan dengan Eropa itu. Ini catatan lain, membunuh Perdana Menteri Hasan Basha di masa Sultan Murad IV. Kemudian memakzulkan Sultan Ibrahim dan membunuhnya. Jadi gampang banget gitu mau membunuh penguasa. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana ya para sultan nggak punya kekuatan apa-apa di hadapan pasukan elit Janissary ini. Kemudian membunuh Perdana Menteri Shiraz Basha di masa Sultan Sulaiman II. Nah, yang juga menjadi pemicu kenapa perilaku Janissary seperti ini adalah karena pengangkatan Perdana Menteri dalam bahasa kita sekarang. Dalam bahasa Arab disebut disebutnya sebagai apa kemarin itu kalau kita gunakan istilah kita sekarang yang mendarat Perdana Menteri. Yang dulunya sebelum
sebelum masa Sulaiman Al-Quruni ini tidak pernah ada gitu. Dan kemudian dikasih kewenangan menjadi panglima militer ya, yang tadinya atau sebelumnya dipegang oleh Sultan itu sendiri. Kemudian juga memazulkan Sultan Salim III gitu, dan mengangkat Sultan Mustafa IV, kemudian menangkapnya, memakzulkannya, lalu membunuhnya. Ya, padahal Sultan yang dia mereka juga yang ngangkat, yang memakzulkan, dan kemudian dia yang bunuh juga gitu. Jadi setiap kali ada arah yang tidak sesuai langsung dimakzulkan, langsung dibunuh. Dan ini membuat kondisi negara makin lemah, makin kacau, dan makin tercerai-berai. Bahkan memicu, nanti kita lihat, memicu pelepasan atau kemerdekaan, menuntut kemerdekaan, melepaskan ikatannya dengan Daulah Utsmaniyah ini, terutama di negara-negara Eropa dan Afrika, Tunis, Mesir, dan lain sebagainya. Nah, konflik ini menenggelamkan pentas politik Utsmani itu dalam genangan darah. Hingga para sultan dan menteri sibuk mengatasi ancaman internal ini. Khususnya 8 sultan, dari Sultan Ahmad II hingga Sultan Mahmud II. Ya, sibuk memikirkan berbagai langkah reformasi militer untuk melemahkan Janisari. Nah, ini akhirnya muncul pikiran dari para sultan ini mencari langkah gitu, mencari langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk kemudian menghabisi Janisari, mau tidak mau, karena perilaku ini menakutkan para sultan gitu. Dan nanti pada akhirnya tidak ada jalan lain kecuali dengan minta bantuan negara-negara Eropa, khususnya Prancis. Nah, itulah disinilah terjebak pada strategi yang salah, yang keliru. Jadi lari dari satu bahaya menuju bahaya yang lebih besar lagi. Jadi cara mencari solusinya itu ya mungkin karena panik, sehingga apa saja yang bisa dimintai bantuannya tanpa pikir lagi itu dilakukan. Dan di sini terjadi kesalahan strategi karena meminta bantuan asing dengan mendatangkan para ahli dari Eropa dan mendapat berbagai bantuan dan arahan Eropa untuk menghabisi Janisari ini. Maka dilakukanlah apa yang disebut dengan upaya reformasi militer gitu. Dimulai di masa Sultan Ahmad III. Didatangkan para ahli militer dari Prancis, kemudian juga para pelatih didatangkan ya untuk membentuk pasukan baru. Nah, ini yang kemudian makin memicu konflik antara Janisari dan pasukan baru ini, atau dengan Sultan itu sendiri, karena pasukan Janisari tahu bahwa pasukan baru yang disiapkan itu tentu akan digunakan nanti untuk menghabisi pasukan elit Janisari itu sendiri. Nah, ini adalah kesempatan yang baik bagi asing, terutama Prancis. Karena itu asing pun mulai mengintervensi urusan negara Utsmani gitu. Dan makin lama makin kuat hingga mempercepat keruntuhannya. Karena dijadikan konsultan negara itu dari asing gitu. Kalau perusahaan kan kecil, ini negara, tapi konsultan imperium, bukan hanya negara, imperium yang begitu besar yang ditakuti, yang dijadikan penasehatnya justru musuhnya gitu. Ya, ini kesalahan strategi tadi itu. Sehingga inilah yang kemudian mempercepat keruntuhan Daulah Utsmaniyah. Itu sebab yang pertama, ya, konflik antar para sultan dan pasukan Janisari. Sebab yang kedua adalah sistem privilege ini, atau nizam al-imtiyazat bahasa Arabnya. Hak istimewa yang diberikan kepada para warga asing yang tinggal di
kesultanan, bukan saja di dalam Turki, tapi di seluruh eh, wilayah kesultanan. Diberikan hak istimewa, baik itu terkait hak politik, perdagangan, ya, bahkan militer nanti, hukum, dan lain sebagainya. Nah, ini sistem privilege ini juga dimulai tahun 1936 yang diberikan kepada Prancis oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni, yang seperti juga pernah disebutkan, sebetulnya Daulah Utsmaniyah tidak berada di bawah tekanan Prancis gitu. Karena Prancis waktu itu justru minta bantuan kepada Daulah Utsmaniyah untuk menghadapi Spanyol. Jadi Daulah Utsmaniyah ini berada pada posisi paling kuat, tapi para ahli sejarah Muslim itu tidak menemukan jawaban gitu. Kenapa sistem privilege ini diberikan kepada Prancis yang ini kemudian nanti dipegang terus dan nggak pernah mau bisa lepas, karena sekali diberikan bahkan minta nambah terus, poin-poinnya ditambah, dan setiap kali kalau kita lihat bahkan kadang-kadang ada kesengajaan gitu dari Prancis melakukan pelanggaran, lalu kemudian dituntut oleh Daulah Utsmaniyah, tapi kemudian Prancis mau menarik diri lagi, mau mengikuti apa yang diinginkan oleh Daulah Utsmaniyah, tapi dengan syarat baru, tambahkan poin dalam sistem privilege ini. Ya, salah satu kasusnya adalah salah satu contohnya, ketika Napoleon Bonaparte masuk ke Mesir dengan pasukannya dan para ilmuwannya, dan kemudian diberi peringatan oleh Daulah Utsmaniyah, diminta untuk mundur. Dan akhirnya dia siap hengkang dari Mesir, tapi dengan minta agar sistem privilege ini tetap dipertahankan dan bahkan ditambah poinnya. Dan itu disetujui oleh Daulah Utsmaniyah. Yang nanti ini justru menjadi sebab, bahkan kalau kita baca, ini justru sistem privilege inilah yang betul-betul dimanfaatkan oleh Perancis dan negara-negara Eropa untuk menggerogoti dan menghancurkan Daulah Utsmaniyah ini. Terutama dari sisi ekonomi, karena mereka warga Prancis ataupun orang-orang yang beragama Kristen itu berada di bawah perlindungan negara Prancis. Jadi nanti akhirnya Prancis itu menjadi negara di dalam negara, karena yang mengurusi warga, termasuk warga Turki yang beragama Kristen, itu berada di bawah kendali negara Prancis itu sendiri. Dan akhirnya inilah yang nanti melemahkan dan menghancurkan Daulah Utsmaniyah. Karena Prancis ini menjadi negara di dalam negara, mengatur semua urusan dengan dalih karena ada perjanjian untuk memberikan privilege ini. Dan ini menyangkut kepentingan perdagangan, terutama perdagangannya akhirnya melemahkan Daulah Utsmaniyah itu sendiri. Kenapa? Karena semua warga Prancis yang melakukan perdagangan dan juga warga Kristen, terutama Katolik, yang berada di bawah perwalian Prancis, itu berhak melakukan perdagangan dan dibebaskan dari pajak. Gitu. Bayangkan. Sementara penduduk Daulah Utsmani sendiri tidak mendapatkan keistimewaan ini. Itu. Ya, semua aktivitas perdagangan tetap harus membayar pajak dan sebagainya. Sementara mereka dibebaskan dari pajak dan melakukan perdagangan apa saja. Nggak boleh dikontrol, nggak boleh diperiksa di pelabuhan-pelabuhan dan lain sebagainya. Nah, ini yang akhirnya melemahkan Daulah Utsmaniyah. Begitu juga hak-hak politik, bahkan agama, ya, Prancis diberikan hak untuk mengirimkan misionarisnya baik di Turki ataupun di wilayah-wilayah kesultanan, terutama di Libanon, di Suriah. Itu sebabnya maka kenapa agama para pemeluk Kristen itu banyak di Libanon, banyak di Suriah dan di Mesir, ya karena mendapatkan jaminan dari Daulah
Osmania ini. Dan itu dimanfaatkan betul oleh Prancis gitu untuk menggalang kekuatan dan melalui ya kesamaan agama ini. Jadi kalau kita sekarang mendengarkan identitas politik identitas, ini dulu menggunakan politik identitas. Ketika bermanfaat bagi Eropa ya itu dimanfaatkan. Tapi ketika dalam kondisi tidak bisa memanfaatkan agama ya dikeluarkan aturan atau jargon-jargon politik identitas dan lain sebagainya. Yang intinya untuk melemahkan umat Islam dan juga peradilan. Gitu. Jadi warga Prancis yang ada di Turki atau di bawah negara-negara kekuasaan Utsmani itu nggak boleh diadili oleh peradilan setempat, tapi yang mengadilinya adalah konsulat-konsulat jenderal di Kedubes. Dan ini salah satu contoh, ya. Setiap kali ada dia melakukan satu konflik dan sepertinya konflik ini sengaja itu, maka dia minta untuk diperbarui dan kemudian terjadi pembaruan sistem privilege ini di tahun 1553 dan juga 1565 gitu. Hingga akhirnya Perancis menjadi penguasa perdagangan di Mediterranean, di Laut Mediterania. Kapal-kapalnya tidak terkontrol lagi, sehingga dikuasai jalur laut itu sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Perancis. Dan tentu ini seiring dengan melemahnya militer Daulah Utsmani. Jadi praktis jalur perdagangan laut itu dikuasai oleh Perancis. Bukan itu saja, Perancis pun mengajak negara-negara Eropa yang lainnya untuk mendapatkan privilege ini. Dan Inggris mendapatkan privilege ini tahun 1579. Dan Belanda tahun 1612 Masehi. Yang ini seperti juga sudah pernah saya sampaikan kemarin. Belanda memanfaatkan privilege ini kemudian untuk melakukan perdagangan rokok dan tembakau. Dan disitulah pasukan Janissary mulai mengenal rokok. Nah, justru dari Belanda, dan tembakonya tentu dari Indonesia. Nah, di sini Indonesia punya peran tidak langsung merusak pasukan Turki lewat produk rokok Belanda. Kemudian menyusul negara-negara Eropa lainnya. Ya, Austria, kemudian Italia, Venice, dan lain sebagainya, semua mendapatkan hak privilege ini atas desakan dari Perancis. Dan ini tidak pernah dievaluasi gitu oleh Daulah Utsmani. Apa yang terjadi akibat sistem privilege ini? Yang pertama, loyalitas penduduk Kristen dan minoritas lainnya itu beralih kepada Prancis. Karena mereka ini yang Perancis inilah yang melindungi mereka gitu. Karena negara dalam negara tadi itu. Sehingga mau tidak mau mereka ini lebih loyal, termasuk orang-orang Turki yang beragama Kristen lebih loyal kepada Perancis daripada kepada Sultan. Ya. Dan itu manusiawi gitu, hukum kemanusiaan begitu. Siapa yang terus mengurus, melayani, ya pada akhirnya loyalitas itu akan diberikan kepada orang yang mengurusnya. Nah, ini yang terjadi. Sehingga nanti terjadi perlawanan, pemberontakan dan sebagainya, itu diantaranya akibat ini. Mereka mendapat perlakuan khusus di bidang perdagangan dan peradilan, khususnya pembebasan pajak. Dan ini dampaknya sangat besar dalam melemahkan perekonomian Imperium Utsmani. Tidak bisa membiayai pasukannya untuk melakukan futuhat dan sebagainya. Dan kenapa tadi pasukan Janissary mulai mengambil harta di istana dan sebagainya, bisa jadi karena faktor ekonomi mulai lemah. Di samping itu, akibat dari sistem privilege ini, pengaruh Barat itu mulai menyentuh para elit Utsmani melalui tersebarnya sistem pendidikan Eropa.
di Turki sendiri dan juga di wilayah-wilayah kesultanan, baik itu di Lebanon, di Timur Tengah, di Tunis, Jazair, di Maroko, berdiri sekolah-sekolah Prancis, Inggris, dan lain sebagainya. Sampai kalau ada yang pernah pergi ke Tunis atau Jazair, rakyat Tunis dan Jazair itu lebih fasih bahasa Prancis daripada bahasa Arab dulu. Saya pernah ke Tunis dan Jazair itu, saya ajak ngomong bahasa Arab, mereka nggak suka, lebih suka bahasa Prancis. Nah, itu salah satu bentuk keberhasilan kan sistem privilege ini, ya, mempranciskan rakyat, rakyat bangsa Arab. Dan kemudian di satu masa, dan ini sepertinya juga disengaja, itu hubungan Prancis dan negara Ottoman tegang setelah Prancis menarik aliansinya dan berdamai dengan King Charles. Ya. Tapi akhirnya kemudian itu ditarik kembali dan minta diperbarui sistem privilege. Prancis mengirimkan pasukannya untuk membantu Venice yang diperangi oleh Sultan Murad. Nah, ini kita bisa lihat bahwa Prancis sengaja melakukan itu, yang nanti kemudian Sultan Murad mengancam untuk menghentikan sistem privilege, tapi kemudian Prancis siap untuk menarik pasukannya, tapi memperbarui perjanjian sistem privilege tadi itu dan juga minta tambahan poin lagi. Nah, terjadi kemudian pemberian privilege tahun 1673 Masehi. Dan ini sengaja gitu, diikat dengan ini, dan itu warisan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kemudian Sultan Muhammad IV memberikan hak perlindungan Baitul Maqdis kepada Prancis. Nah, disinilah kesalahan besar dan kesalahan fatal, dan yang sampai sekarang gitu. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu masih berada di bawah perwalian Prancis gitu. Merasa haknya itu sudah diberikan oleh Daulah Utsmaniyah. Ini diberikan oleh Sultan Muhammad IV. Dan ini dimanfaatkan betul gitu oleh Prancis untuk kemudian mendatangkan orang-orang Yahudi ke Palestina dan sebagainya atas nama sistem privilege ini. Kemudian pembaruan privilege itu dilakukan dengan tambahan syarat atas negara Utsmani setiap kali dilakukan pembaruan. Menjerat, ya, betul-betul menjerat sistem privilege itu. Tahun 1740 itu penambahan privilege perdagangan bagi Prancis. Ya, bebas pajak, perdagangan apa saja, dengan siapa saja, menguasai jalur laut, dan lain sebagainya. Dan pembaruan privilege dengan Napoleon di tahun 1801 dengan tambahan kebebasan perdagangan dan pelayaran di Laut Hitam. Nah, privilege ini menjadi sebab penjajahan ekonomi Eropa terhadap Imperium Utsmani. Jadi praktis Imperium Utsmani yang begitu besar terjajah oleh Prancis di aspek ekonomi yang nanti kemudian merembet ke peruntuhan Daulah Utsmani. Kemudian efek lainnya adalah atau akibat dari sistem privilege ini menjadikan para duta besar negara-negara Eropa di Astana, di istana lah, namanya Astana, sebagai sekutu negara Utsmani dalam berbagai pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan militer. Jadi duta-duta besar yang ada di ibu kota Daulah Utsmaniyah ini akhirnya mengintervensi keputusan politik, ekonomi, dan militer yang akan diambil oleh Daulah Utsmani itu. Ya karena secara ekonomi sudah lemah, dan kemudian mau tidak mau secara politik dan militer, apalagi para penasehat militernya adalah orang-orang Prancis. Sehingga duta-duta besar ini punya peran besar gitu, mendikte keputusan-keputusan Daulah Utsmani. Jadi secara pelan-pelan dilakukan westernisasi. Nah, ini salah satu contoh
apa yang dilakukan oleh Prancis, betapa tidak berdayanya Daulah Utsmani ini. Setelah menjajah Algier atau Aljazair tahun 1830, dan ini melihat fenomena ini, peristiwa ini, Daulah Utsmaniyah tidak bisa berbuat apa-apa kepada Prancis gitu. Ya, menjajah Aljazair. Setelah itu kemudian Prancis menurunkan pasukannya di Lebanon tahun 1860 setelah 30 tahun dengan alasan untuk melindungi orang-orang Kristen dari Druze. Padahal orang-orang Druze ini bukan orang Kristen sebenarnya, tapi para penganut animisme. Ya, orang-orang Druze ini bukan orang Kristen, penganut animisme dan sangat membenci Islam. Ya, menganggap Al-Quran itu bukan kitab suci, lebih baik kitab mereka sendiri. Bahkan Al-Quran itu dianggap sudah terhapuskan dengan kitab suci mereka sendiri, bikinan mereka. Enggak mengakui Tuhan Maha Esa dan sebagainya. Mereka punya Tuhan sendiri, banyak Tuhan dan sebagainya. Nah, ini dengan alasan melindungi orang Druze, padahal orang Druze ini bukan orang Kristen. Tapi itulah yang dilakukan oleh Prancis, dan akhirnya Prancis masuk ke Lebanon. Makanya sama, Lebanon bahkan sampai sekarang ya 50-50 penduduk Lebanon itu antara Muslim dan Kristennya. Belum lagi Syiah dan sebagainya di Lebanon, dipelihara oleh Prancis sampai sekarang. Karena itu hubungan Lebanon dengan Prancis sama seperti hubungan Tunis, Aljazair, Maroko dengan Prancis, hubungan penjajahan. Nah, peristiwa ini ada pesan yang ingin disampaikan oleh Prancis itu kepada negara Utsmani, bahwa Prancis harus dilibatkan dalam urusan internal Utsmani selama menyangkut kepentingan orang-orang Kristen gitu. Dan sangat dipaksakan karena Druze itu bukan orang Kristen, tapi orang animis. Bahkan dalam perkembangannya, akhirnya kemudian komitmen Utsmani ini memberikan privilege itu, bukan undang-undang, bukan kesepakatan internasional awalnya. Akhirnya kemudian digiring dan ikat dengan berbagai kongres internasional oleh negara-negara Eropa, dan kemudian terjadi kesepakatan dalam kongres internasional, dan kesepakatan Berlin di tahun 1876 ini kemudian dilakukan kesepakatan itu dan didukung oleh Rusia, Austria, Prancis, dan Italia, dan akhirnya menjadi kesepakatan internasional, sehingga Turki atau Daulah Utsmani makin tidak bisa lepas dari sistem privilege ini. Ya, karena itu menjerat, jadi seperti menjerat lehernya sendiri, dan karena itu diikat oleh negara-negara Eropa ini, termasuk Rusia. Nah, dalam kongres ini ditetapkan negara Utsmani harus membentuk Dewan Internasional untuk mengawasi kondisi orang-orang Kristen di Kesultanan. Jadi dipaksa, bahkan kemudian dibentuk Dewan Internasional ini untuk mengawasi kondisi orang Kristen di Kesultanan. Jadi praktis Turki atau Daulah Utsmani itu tidak punya kewenangan apa-apa terhadap orang-orang Kristen di Kesultanan, karena sudah urusannya dilimpahkan kepada negara-negara Eropa, termasuk Rusia, dan masing-masing negara mengurusi warganya gitu, yang Katolik, yang Protestan, yang aliran-aliran Rusia dan lain sebagainya, itu semua masing-masing punya hak untuk mengurusi warganya di Kesultanan Utsmani ini, yang nanti akhirnya ini menjadi konflik di dalam Kesultanan Utsmani sendiri, antara Katolik dengan Protestan, antara Protestan dengan Ortodok, aliran-aliran madhab-madhab itu kok mereka konflik di kekuasaan, daerah kekuasaan Utsmani, dan masing-masing negara nanti masuk ya memberikan pembelaan, dan bisa jadi ini juga dirancang ya untuk kemudian melemahkan kekuatan Daulah Utsmani. Ya, karena sistem privilege ini betul-betul jeratan hukum bagi ini. Dan itu yang membuat Sultan Sulaiman Utsmani sendiri. Kemudian diadakan lagi Kongres London gitu di tahun 1877,
Di situ Sultan sendiri meminta agar para duta negara Eropa di Astana memantau kondisi kaum Nasrani di Imperium. Ini makin dikuatkan lagi oleh Sultan itu. Sehingga di tahun 1878 Masehi diadakan kesepakatan San Stefano. Jadi, selang 1 tahun kalau kita lihat tahunnya ini ya, 1877 kemudian 1878. Didesak lagi untuk membuat kesepakatan San Stefano yang menetapkan kemerdekaan Montenegro, Rumania, dan Serbia. Dan akhirnya mereka makin tahu betapa kelemahan Imperium Utsmani ini. Dan di kesepakatan ini didesak untuk membebaskan, memerdekakan Montenegro, Rumania, dan Serbia. Dan itu terjadi untuk pertama kali. Dan inilah awal rentetan Daulah Utsmani atau Imperium Utsmani melepaskan negara-negara kekuasaannya di Eropa Timur. Sehingga berturut-turut diadakan kesepakatan dan pelepasan hak. Ya, maksudnya kemerdekaan negara. Ya, karena selama ini negara-negara Eropa itu takut dengar pasukan Janissary, tapi begitu masuk ke jantungnya dan tahu kelemahannya, tahun konfliknya, nah, mereka mulai memisahkan diri. Dalam perjanjian Berlin di tahun 1878, Sultan Utsmani juga mengakui kemerdekaan Bulgaria. Hanya menyusul Bulgaria, minta merdeka dan diakui oleh negara Utsmani. Negara Utsmani pada tahun 1912 meminta pembatalan sistem privilege ini. Dan ini sudah agak terlambat. Sudah di tahun 1912 itu. Nanti di tahun 1924 kan kemudian runtuh itu Khilafah Utsmani. Nah, tapi sudah terlambat. Kemudian terjadi perjanjian OSI di Luzon antara negara Utsmani dan Italia. Jadi minta supaya sistem privilege yang diberikan kepada Italia itu dicabut. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Italia? Dalam perjanjian ini disepakati pemerintah Italia sepakat membatalkan berbagai privilege asing dan berbagai konsekuensinya berupa berbagai sistem dan institusi, ya, termasuk berbagai institusi militer dan sebagainya. Manakala seluruh negara Eropa menyepakatinya. Gitu. Jadi Italia berkelit juga. Kalau yang lainnya sudah mau melepas sistem privilege ini, maka Italia siap untuk dari. Tapi belum terjadi pelepasan atau pembatalan sistem privilege ini. Nah, kemudian negara Utsmani mengulangi tentunya tahun 1914, 2 tahun berselang setelah itu. Dan belum juga berhasil, tapi secara paksa karena suasana perang yang mendominasi Eropa menjadi kesempatan yang dimanfaatkan oleh Anwar Pasha, Menteri Pertahanan waktu itu, untuk mengeluarkan keputusan pembatalan berbagai privilege asing ini. Tapi Amerika sendiri menganggap sistem privilege ini bukan sistem Utsmani yang independen gitu, tapi merupakan kesepakatan internasional dan diplomatik di berbagai bidang. Sehingga Amerika nggak mengakui pembatalan itu itu harus tetap berlaku. Jadi nggak bisa keluar dari jerat. Secara operasional tidak ada pembatalan kecuali setelah perjanjian Luzon di tahun 1923. Nah, ini baru di tahun 1923 ini kalau orang mau meninggal ini sudah sekarat. Dan sudah tahun 24-nya sudah bubar. Ini setelah negara Eropa memastikan bahwa negara Utsmani dan Khilafah Islamnya tidak akan bangkit lagi dan Turki di bawah pimpinan NATO akan bergabung sepenuhnya dengan Eropa dan menolak Islam. Nah, ini yang sebab yang kedua. Sistem privilege itu mengakibatkan itu. Ya, sampai baru di negara-negara Eropa mau membatalkan itu sudah di kondisi sekarat nih, di tahun 1923. Tahu ada dilepas pun udah nggak ada manfaatnya.
karena sudah hancur. Nah, sekalipun demikian, bukan tidak ada upaya-upaya reformasi gitu, di internal Daulah Utsmaniyah itu sendiri. Nah, upaya reformasi dilakukan setelah situasi memburuk, khususnya di bidang manajemen dan perpajakan. Beberapa upaya reformasi dilakukan oleh sejumlah elit Utsmani. Ini sekedar memberikan bukti bahwa ada sejumlah pemikir, ahli sejarah, budayawan, orang-orang yang punya perhatian terhadap kondisi Daulah Utsmaniyah ini mengusulkan berbagai usulan reformasi itu, formulasi usulan terkait dengan reformasi. Nah, salah satunya adalah reformasi yang berkiblat kepada modernisasi Eropa yang maju. Dan situasi ini berbarengan dengan kemajuan yang menggeliat di Eropa, di negara-negara Eropa. Sehingga ini membuat sebagian elit Utsmani terkesima dengan kemajuan yang ada di Eropa. Yang ini nanti ya menimbulkan konflik berkepanjangan juga, konflik berat antar pendukung reformasi ala Eropa dengan pasukan Janissary. Yaitu modernisasi militer dan modernisasi aparatur negara seperti Kekaisaran Rusia. Ya, dan ini setelah pasukan Utsmani kalah menghadapi pasukan Rusia, Kekaisaran Rusia. Nah, elit Utsmani menganalisa kemenangan Rusia atas pasukan Utsmani itu adalah karena Kekaisaran Rusia melakukan modernisasi ala Eropa. Dan kemudian ini muncul di kalangan elit Utsmani untuk meniru reformasi militer, modernisasi militer dan aparatur negara seperti sistem yang dikembangkan oleh Kekaisaran Rusia. Termasuk nanti menggusur syariat Islam dan lain sebagainya. Di sini mulai terjadi penggusuran itu nanti. Kemudian perlu kesadaran dari para sultan dan para penganut modernisasi Eropa gitu. Kesultanan mau tidak mau harus melakukan reformasi dengan kesepakatan negara-negara Eropa. Nah, periode ini disebut perumusan berbagai sistem atau tandimat. Ini sistem peradilan diganti, sistem kaderisasi militer diganti, ya sistem ekonomi juga diganti. Jadi ini penggusuran sistem Islam secara tidak disadari oleh para sultan. Dan itu akibat kekalahan, ya kalah mental menghadapi barat. Nah, ini reformasi tahap awal dilakukan oleh usulan-usulan yang diusulkan oleh sejumlah pakar dan ahli sejarah Utsmani dari dalam. Nah, ini usulan reformasi yang murni tidak berkiblat ke Eropa. Gitu. Maka pertama terbit buku yang berjudul Mafakhir an-Nafais di Kifayat al-Majalis, ditulis oleh Mustafa Ali Al-Afandi di Liolo ya untuk Sultan Murad ini. Dia nulis buku, diajukan ke Sultan Murad, ini loh konsep reformasi yang harus dilakukan oleh Sultan. Tapi hanya dibaca dan tidak diberikan solusi. Laporan yang disampaikan oleh Ali Afandi Aini, Sekretaris Baitul Mal di Mesir di awal abad 17 untuk Sultan Ahmad I. Ini juga sudah. Walaupun sebagiannya berkiblat ke usulannya itu ya harus mau tidak mau reformasi dilakukan mengikuti modernisasi ala Eropa karena mereka maju. Sehingga ini yang dilakukan oleh sejumlah duta besar. Buku Arisalah yang diajukan kepada Sultan Murad IV oleh penasihat pribadinya Mustafa Kojibe. Kemudian dia menyampaikan beberapa sebab kemunduran, diantaranya absennya para sultan dan tugas-tugas pemerintahan dan militer. Ini salah satu diagnosa yang disampaikan oleh buku Arisalah ini kepada Sultan Murad IV. Yang kedua, kekuasaan besar diberikan kepada Perdana Menteri. Ini sebagai kritik agar itu ditinjau ulang. Kemudian tumbuhnya pusat-pusat kekuatan dari berbagai kelompok istana dan dewan kementerian. Jadi mulai muncul kantong-kantong
kekuatan di dalam istana itu sendiri. Kemudian munculnya berbagai korupsi dan suap di semua tingkatan pemerintahan. Kemudian juga kemunduran sistem timar. Sistem timar itu maksudnya sistem pemberian sebidang tanah kepada awalnya itu diberikan kepada mereka yang mau berkhidmat di militer. Tapi kemudian seiring dengan waktu mereka pensiun dan akhirnya bidang-bidang tanah ini jatuh ke tangan wanita, anak-anak, dan tingkatan sosial yang tidak berdaya untuk melakukan tugas kemiliteran dan kenegaraan. Jadi diusulkan untuk direformasi, ditinjau ulang. Kemudian ada juga buku Dustur Amal fi Islah al-Khalal, ya, dustur atau konstitusi kerja untuk mereformasi ketimpangan. Diajukan oleh ahli sejarah Mustafa Abdullah Haji sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dikirim oleh Sultan Muhammad IV. Ada juga buku Nasoe al-Wuzara wal Umaro, ya, nasihat untuk para menteri dan para amir oleh Muhammad Sari di akhir abad 17. Nah, kegagalan berbagai upaya reformasi ini. Upaya reformasi pemerintah yang paling menonjol dilakukan oleh dua perdana menteri. Ini informasi yang agak serius dan agak mengarah ke reformasi yang benar gitu. Dilakukan oleh dua perdana menteri dari keluarga Koberili ini, yaitu Muhammad Koberili dan anaknya Fadil Mustafa. Ya, dia menjadi perdana menteri yang memanfaatkan posisi ini untuk melakukan reformasi, yaitu terutama reformasi keuangan, manajemen, ekonomi, dan militer. Tapi reformasi ini terhenti bersamaan dengan kematian keduanya. Ya, nggak ada yang lanjutkan. Nah, itu reformasi yang pertama. Praktis tidak berhasil, dan kemudian reformasi yang kedua adalah reformasi model barat. Nah, pas ini yang melatar belakangi munculnya alternatif ini, reformasi model barat ini, yaitu pasukan Imperium Utsmani kalah menghadapi Rusia di tahun 1681 Masehi. Dari kekalahan inilah kemudian ya, terjadi mental kalah, kalah mental. Kemudian mereka tertarik gitu. Kenapa Rusia bisa mengalahkan kita? Karena Rusia mengadopsi modernisasi ala Eropa, gitu. Karena kita harus mengikuti jejak Rusia. Nah, kemudian ya melepas untuk pertama kali dalam sejarah sebagian besar Ukraina. Dulu Ukraina itu di bawah kekuasaan Utsmani, tapi kemudian setelah kekalahan ini akhirnya tidak mampu lagi mempertahankan Ukraina dan akhirnya dilepas dan diberikan ke Rusia. Pasukan Utsmani kalah di Gerbang Bina tahun 1683. Ini juga makin menjatuhkan mental Daulah Utsmaniyah gitu. Sehingga terjadi perjanjian damai Karlovaga tahun 1699 Masehi. Perjanjian ini adalah perjanjian di ahli sejarah menyebut perjanjian kehinaan. Karena dalam perjanjian ini Daulah Utsmaniyah melepas Hungaria, Transilvania, Slavonia diberikan kepada Austria, Podolia diberikan kepada Polandia, dan sebagian besar Dalmatia kepada Venice di Italia. Ini catatan keruntuhannya itu kita bisa saksikan. Ini di Eropa. Nah, kekalahan militer Utsmani ini memunculkan kondisi politik baru, yaitu intervensi Eropa yang makin dalam ke kesultanan. Gitu. Kemudian modernisasi Eropa mengakibatkan ya pembubaran institusi militer Utsmani tradisional Janissary. Nanti akhirnya ini modernisasi Eropa ini target utamanya adalah bagaimana Janissary yang menakutkan itu harus dibubarkan. Jadi pucuk di cita ulam tiba, kata pepatah kita ya. Kemudian mulai menerapkan undang-undang baru dari Eropa gitu, menyingkirkan syarat Islam dari berbagai bidang kehidupan khususnya perdagangan dan politik. Ya, akibat tadi itu konsultan-konsultan didatangkan dan secara pelan-pelan ada kesepakatan antara Eropa dan terutama Prancis dengan Daulah Utsmani atau para sultan itu, ya mau tidak mau, karena kalau mau melakukan modernisasi militer harus dibarengi juga dengan modernisasi sistem hukum, sistem
politik dan lain sebagainya, maka mulailah dilakukan perumusan berbagai sistem tadi. Nah ini dalam buku-buku Arab disebut periode tandimat, ya, perumusan berbagai sistem. Yang intinya menggusur syariah. Padahal sebelumnya syariah itu sudah menjadi undang-undang dalam bentuk yang sudah sangat rapi. Bahkan undang-undang ini ya memusuhi syariat Islam, hasil mendipaknya dari konstitusi negara. Ini yang tidak disadari oleh para sultan yang sedang perandingan modernisasi Eropa. Jadi terjadi westernisasi luar biasa. Dan karena itu kalau kita lihat nanti munculnya Mustafa Kemal itu Bapak sekularisme itu hanya sentuhan akhir. Jadi proses ini sudah dimulai berabad-abad. Jadi bukan ujuk-ujuk tiba-tiba Mustafa Kemal itu kemudian berhasil menumbangkan Imperium Turki dalam 10 tahun atau 5 tahun. Bukan, ini sudah terjadi westernisasi ini atau sekularisasi ini sudah berabad-abad lewat undang-undang dan lain sebagainya. Nah, makanya kita ini juga harus senantiasa mewaspadai terhadap masuknya undang-undang yang aneh-aneh itu. Nanti bisa berefek 100 tahun ke depan, bisa mengubah Indonesia, warna Indonesia seperti apa. Nah, latar belakang modernisasi ini yang pertama adalah pengalaman Kekaisaran Rusia dalam melakukan modernisasi. Setelah tadi itu memenangkan pertempuran militer dengan Utsmani. Yang kedua ya kekalahan militer di berbagai lini di Eropa itu membuat akhirnya para sultan memutuskan mau tidak mau kalau mau bangkit ya udah ikutin Eropa. Nah, penanggung jawab utama yang melakukan reformasi model Barat ini adalah seorang menteri yang nanti juga akhirnya menjadi Perdana Menteri, namanya Damat Ibrahim Bashar, yang menjadi menteri di tahun 1716. Ini arsiteknya ini. Dan menjadi Perdana Menteri di tahun 1718 sampai 1730 di masa pemerintahan Sultan Ahmad II. Ini insinyur perancang modernisasi model Barat. Ia membuka diri sepenuhnya untuk Eropa dan untuk pertama kali melanggar berbagai tradisinya. Jadi tradisi kesultanan mulai dilanggar, diabaikan. Kemudian menyetujui pengiriman para duta besar ke negara Eropa. Dan sejak itu mulai para duta dikirim ke negara Eropa, terutama di Wina tahun 1719 dan ke Paris ke Paris tahun 1721. Para duta besar yang dikirim ke Eropa inilah yang kemudian mereka menulis laporan, ada yang menulis buku, dikirimkan kepada para sultan, menggambarkan kemajuan Eropa dan mau tidak mau kita harus mengikuti Eropa. Ini makin kencang ya tuntutan modernisasi ala Eropa. Ya karena para duta ini yang dikirim ini justru nanti mereka inilah yang meracuni para sultan dan akhirnya memalingkan mereka dari Islam ke sistem-sistem di Eropa. Nah, ini tujuannya mengkaji secara mendalam berbagai sisi peradaban dan kemajuan industri. Dan mulai nanti industri masuk ke Daulah Utsmaniyah. Nah, ini salah satu contohnya adalah Muhammad Jalbi Afandi, Dubes Utsmani di Paris, menulis buku berjudul Surga Orang-orang Musyrik. Nah, ini judulnya saja sudah meracuni gitu. Surga Orang-orang Musyrik. Nah, bukunya ini punya pengaruh besar di kalangan elit Utsmani, khususnya Sultan Ahmad III, yang mengikuti orang-orang Prancis dalam membangun istana dan kemewahan. Akhirnya mulai ya istana dibangun ala Eropa dengan segala kemegahan dan kemewahan itu. Ini salah satu hasilnya. Dan semua itu membuat Janisari dan para penolak modernisasi bangkit melakukan perlawanan dengan membunuh Perdana Menteri. Perdana Menteri penggagas westernisasi tadi itu dibunuh oleh Janisari akhirnya. Dan bukan itu saja, menghancurkan istana dan memakzulkan Sultan Ahmad III. Dimakzulkan, istana yang dibangun ala Eropa tadi itu dihancurkan.
Ini perlawanan keras dari Janisari. Ini makin memperdalam konflik. Ya. Tetapi para sultan tetap berkeputusan untuk melanjutkan modernisasi. Hingga kemudian Sultan Mahmud I tetap melanjutkannya di tengah risiko besar. Nah, untuk pertama kali, ia meminta bantuan konsultan Perancis dalam urusan militer yang bernama Alcun de Bonifal. Nah, tahun-tahun ini muncul gelombang besar para penuntut modernisasi. Jadi, melihat reaksi Janisari, justru ini juga di pihak lain memunculkan para penuntut modernisasi makin besar. Kemudian Said Affandi, putra Muhammad Jalbi Affandi, ya Dubes di Paris tadi itu, mulai mendirikan percetakan Utsmani di Istanbul untuk memberi bukti gitu. Ini loh, negara maju sudah bisa membuat percetakan kertas. Dan hanya dia membuka percetakan kertas di Istanbul. Bersama Ibrahim Mutafarriqah, ia punya peran besar dalam keterbukaan Utsmani bagi Eropa. Sehingga makin memberikan bukti kepada orang-orang Turki, Utsmani, bahwa mau tidak mau kita harus mengikuti Eropa. Industri di sana sudah maju, sampai digambarkan dalam bukunya itu surga orang-orang musyrik. Ya, kalian menyebut musyrik, tapi mereka hidup bahagia, kira-kira begitu. Ia kemudian menerbitkan berbagai buku terjemahan di bidang sejarah, geografi, sastra, dan bahasa. Kemudian menerbitkan juga buku dasar-dasar pemerintahan dalam sistem bangsa-bangsa yang ditulis oleh Ibrahim Tafarriqah, mitranya Said Affandi tadi. Kemudian Sultan Mustafa III meminta bantuan para perwira dan pakar Eropa untuk menguatkan arus westernisasi Eropa tadi itu. Di masa Sultan Mustafa III ini menghadirkan para perwira dari Prancis dan para pakar dari Eropa. Dalam perkembangan berikutnya di masa Sultan Abdul Hamid I tahun 1784, Istanbul menerima delegasi Prancis terdiri dari puluhan pakar yang dipimpin oleh dubes dan anggota akademisi Prancis, Sozel Bouvier. Jadi diundang, mereka dihadirkan ke Astana gitu, para pakar untuk membantu proses westernisasi atau modernisasi. Di masa Sultan Salim III melakukan reformasi militer menyeluruh yang dikenal dengan nama sistem baru dan didukung dengan reformasi ekonomi yang diberi nama income baru. Jadi modernisasi sistem baru maksudnya sistem militer, pasukan baru dengan pelatihan-pelatihan baru ya, ala Eropa yang bisa jadi sudah nggak dibolehkan lagi sholat, nggak dibolehkan lagi ala militer itu. Mereka dicekokin dengan minuman-minuman keras dan lain sebagainya. Jadi dirusak. Sultan Salim III bahkan mengangkat penasihat berkebangsaan Prancis untuk menjadi anggota Dewan Syuro. Bayangkan, penasehatnya Sultan justru kemudian dia diangkat menjadi anggota Dewan Syuro. Tentu, apalagi atas jaminan Sultan gitu. Pendapat-pendapatnya makin didengar. Nah, kemudian terjadi perubahan baru di masa Sultan Salim III. Orang-orang Eropa menjadi kekuatan politik internal dan ikut membuat keputusan dalam membuat keputusan politik di imperium ini. Bahkan mereka menjadi para penasehat politik, ekonomi, dan militer. Mereka juga menguasai pasar dan perdagangan. Jadi sepenuhnya Daulah Utsmaniyah sudah tidak punya gizi. Nah, pasukan baru ini berjumlah 10.000 personil yang dilatih oleh para perwira Eropa yang disiapkan untuk nanti menghabisi pasukan Janisari. Mereformasi Akademi Angkatan Laut yang didirikan oleh Baron Rothschild, orang Perancis, dihidupkan kembali, direvitalisasi Akademi Angkatan Laut ala Barat, ala Eropa. Kemudian juga mendirikan Akademi Artileri yang para pelatihnya dari Prancis.
dan kemudian membolehkan penggunaan bahasa Perancis sebagai bahasa pengajaran sampai ke tingkat itu. Dan para dubes Utsmani di negara Eropa berandil besar dalam mempercepat modernisasi melalui berbagai laporan mereka. Dan sebagiannya para dubes ini menulis buku dalam bahasa Perancis. Menunjukkan ya, keterpesonaan mereka ke peradaban Eropa. Tetapi modernisasi ini mendapat perlawanan besar dari para penentangnya, terutama setelah Syekhul Islam, ya, muftinya, pendukung Sultan ini meninggal dunia dan digantikan oleh hakim militer Romelli yang tidak menyetujui modernisasi. Jadi dulu arah modernisasi itu dikasih stempel oleh mufti, ya, mufti agungnya. Tapi setelah mufti ini meninggal digantikan oleh seorang hakim militer yang kecenderungannya justru menolak modernisasi. Sehingga para penentang modernisasi bersama sejumlah ulama melakukan perlawanan dan penolakan. Janisari juga melakukan pembangkangan militer, menyerang rumah-rumah para menteri dan tokoh-tokoh pendukung modernisasi. Ini terjadi pembangkangan besar-besaran dari Janisari. Rumah-rumah para menteri itu dirusak dan tokoh-tokoh pendukungnya ditangkap, diancam. Nah, perlawanan ini memaksa Sultan membubarkan pasukan baru. Jadi pasukan baru tadi itu dibubarkan oleh Sultan. Tapi ini kayak sepertinya hanya strategi. Ya, dibubarkan, tapi para penentang juga tidak juga memakzulkan Sultan Salim III gitu, dan membunuhnya karena curiga. Ini jangan-jangan hanya strategi. Kemudian Sultan Mahmud II menerima tampuk pemerintahan dan mengawali periode baru dalam sejarah imperium. Sejarah baru ini maksudnya adalah para penasehat Eropa dan para penyeru modernisasi makin mendapatkan posisi kuat, tapi mereka makin menyadari tidak lama lagi akan terjadi konfrontasi dengan Janisari. Ya, karena pasukan baru yang tadi katanya dibubarkan itu masih aktif. Sehingga tahun 1821 Sultan Mahmud mulai melaksanakan rencana yang telah dibuat oleh Sultan Salim III. Maka kemudian dia mengeluarkan perintah pembentukan pasukan reguler yang diberi nama pengawal terlatih. Nah, sejatinya pasukan yang sudah dilatih berjumlah 10.000 tadi itu. Dengan persetujuan para ulama, Sultan Mahmud menyebar panji kenabian. Ya, ini rencana untuk menyerang pasukan Janisari dan disebarkan panji-panji kenabian yang seolah-olah ingin memerangi kelompok kafir. Ini salah satu tipu dayanya untuk menghancurkan pasukan Janisari. Setelah pasukan dihimpun dengan cepat dan kemudian diperintahkan melakukan pembantaian terhadap pasukan Janisari. Sekitar 1.000 pasukan Janisari terbunuh di barak-barak mereka, dan institusi militer tradisional yang sangat disegani, yang sangat fenomenal, punya jasa besar pun berakhir riwayatnya di tangan Sultan Mahmud II. Dan Kesultanan Utsmani makin ke sini, makin ke arah Eropa, makin sekuler, dan kemudian nanti Allah memunculkan Mustafa Kemal mengakhiri Daulah Utsmaniyah. Nah, itulah sejarah singkat bagaimana proses proses kemunduran, bahkan boleh disebut keruntuhan Daulah Utsmani diawali dengan peralihan kiblat. Ya, harusnya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa nggak apa-apa, tapi ini dari Islam ke Eropa. Ini kesalahan besar yang diganjar oleh Allah dengan runtuhnya Daulah Utsmani. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, dan bisa sedikit menggambarkan tentang proses yang memilukan. Tentu ini sejarah dan kita harus mengambil ibrahnya. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, jazakallah khairan pada Gurunda Kiai Haji Yaunur Rafiq LCMA yang telah menyampaikan kajian daulah kemunduran Utsmaniyah
Untuk itu, bagi peserta para kajian yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mendiskusikan, dipersilakan yang ingin bertanya secara langsung. Boleh raise hand. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz, pilu banget dengarnya. Saya ingin ini, Ustadz, saya ingin menanggapi. Sebagaimana yang sudah kita ketahui ya, Ustadz, bahwa kunci dari kebesaran Islam itu kan pada ajarannya itu sendiri ya, Ustadz ya. Dia simple, dia konkret dan operasional, dan dia akan memberikan hasil yang menakjubkan. Nah, ketika seorang mukmin itu mau mentadaburi, menghayati dan membenarkan arahan Robnya, arahan nabinya, maka dia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu yang membuat dia akan semakin teguh gitu. Sebagaimana mungkin al-fahmu yang ketiga ya. Manakala dia itu melakukan pengabdian dengan optimal, maka dia akan diberi cahaya. Nah, saya berasumsi ketika prosesi tarbawi itu tidak berjalan sampai menghantarkan kepada itu, maka godaan seton yang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri itu akan membuat dia jadi tidak bersyukur gitu, Ustadz. Mau terjadi dalam level mana aja itu, dalam level diri, keluarga, dan masyarakat. Nah, saya ingin ini, Ustadz, ingin memberikan sebuah ilustrasi seperti ini, Ustadz ya. Ketika Allah berbicara masalah bersih-bersih, masalah mensucikan diri dan lingkungan, itu Allah memberikan sebuah isyarat menggunakan air. Bu, nggak terdengar suaranya, Bu. Ya. Jadi ketika kita mau, halo. Ya. Nah, ketika kita mau mensyukuri ini dan kita mau melakukan tajribah di kehidupan kita, itu sangat luar biasa ininya, Ustadz. Saya sudah membuktikan bahwa ketika sampah-sampah organik itu kita kasih air, lalu kita kasih gula sebagai sumber energi, nah maka mereka itu jadi akan mengurai nutrisi itu akan mudah terurai, dan ketika kita berikan kepada tanaman itu bisa mudah memakannya gitu, nutrisi itu, dan hampir nyaris tidak ada sisa lagi, semuanya jadi sesuatu yang bermanfaat. Dan ampas dari organiknya itu kita berikan di pohon itu akan berbunga dengan dahsyat dan berbuah, dan bentuk-bentuk bunganya pun itu berbeda, Ustadz. Jadi glowing dan rasa syukur mereka itu terlihat. Nah, yang ingin saya katakan adalah mari kita kembali merasakan ya, membuktikan dengan amal kita bahwa Islam itu memang sudah dipilih paling simpel, paling konkret, dan paling operasional, dan paling mudah menghantarkan manusia kepada hal-hal yang menjadi sumber-sumber kebahagiaan mereka gitu. Nah, sehingga kita tidak akan galau dengan kemajuan-kemajuan atau apalah namanya, karena yang diberikan oleh Allah kepada kita tuh jauh lebih bagus. Tentu tidak menghilangkan sifat-sifat Islam itu sendiri, yang dia itu bijaksana, dia ramah, dia pemaaf, dia tidak pemarah, dia senang memberi, harmoni dan sebagainya. Itu yang saya ini tangkap seperti itu, Ustadz. Tapi ketika tidak sumul kita mempraktekannya, maka kita akan mudah tertipu oleh setan yang memang udah bersumpah kepada Allah, minta kepada Allah di surat Al-A'raf itu. Bahwa kami akan datangi mereka dari depan, nggak percaya surga, nggak percaya neraka, dari belakang cinta dunia, dari kanan lelet untuk tobat, dari kiri sangat asyik untuk melakukan maksiat gitu. Nah, jadi kelihatannya gerakan-gerakan yang istilahnya kita
kita tidak menolak sesuatu yang sunatullah fil kaun. Tapi kita juga harus meyakini bahwa sunatullah yang Allah berikan melalui Quran, hadis, Rasul itu akan memberikan isyarat-isyarat gitu, Ustadz. Nah, jadi ketika si karakteristik itu ada pada orang mukmin, maka peran dia sebagai wakil Allah untuk memakmurkan dan memelihara bumi ini akan mudah dia dapatkan gitu. Tapi kalau tidak, dia akan menjadi seperti kayu tersandar itu, Ustadz. Jadi dia mengatakan iman, tapi secara amalnya dia tidak mengimani sepenuhnya gitu. Cuma parsial imannya gitu. Dan ini yang menjadi bahaya, rentan gitu. Dia gampang terprovokasi gitu. Atau dia terjebak kepada makhluk yang serem gitu, Ustadz. Nah, jadi kalau saya mendengarin paparan Ustadz tadi itu, saya akhirnya punya sebuah kesimpulan seperti itu. Bagaimana tanggapan Ustadz? Ya. Gimana, Ustadz Toto? Langsung apa? Silakan Ustadz. Ya. Ya. Saya setuju, memang itulah yang sejarah membuktikan pada kita semua. Ketika kita bisa menjaga komitmen kita dengan nilai-nilai Islam, maka kita akan mendapatkan kekuatan dan bisa terus bertahan gitu. Tapi masalahnya itu, kadang ya godaan, tantangan, masalah itu yang membuat orang kemudian tergoda untuk meninggalkan nilai-nilai Islam tadi gitu. Jadi itu yang kemudian membuat para sultan itu berpikir untuk meminta bantuan para pakar dari Prancis itu kan karena tergerak oleh perilaku pasukan Janissary tadi itu ya. Ya, wah ini nggak ada lain, panik dan ya begitu. Kadang orang dalam kondisi panik, akhirnya setan menawarkan solusi. Apa saja orang kalau ibaratnya begini, seperti Pak Tata mengatakan, orang tuh kalau sedang dalam kondisi mau tenggelam di air itu, begitu ada kayu sedikit ranting yang ada di depannya, dipegangnya dikiranya itu bisa dijadikan sebagai penyelamat. Begitu dipegang, dia tenggelam bersama dengan batang kayu yang tidak bisa menopang tubuhnya. Ini memerlukan keyakinan yang kuat bagi kita ketika diuji oleh Allah dengan berbagai masalah, dengan konflik, dengan kondisi yang sulit dan sebagainya. Memang itu memerlukan keyakinan kita kepada Allah pada ajaran Islam ini. Saya kira itu poinnya. Ketika kita kemudian cari solusi kepada pihak-pihak yang memang tidak memiliki kompetensi untuk memberikan solusi, akhirnya kita terjerumuskan oleh itu semua. Saya kira itu dia poinnya. Yang pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa itu. Dan tentu sebab-sebab lainnya masih banyak. Ya, ada nanti perwalian yang diberikan oleh Daulah Utsmani kepada Prancis untuk mengelola Masjid Aqsa dan lain sebagainya. Tadi itu menjadi sistem kebebasan beragama yang kemudian dimanfaatkan oleh Prancis untuk membangun kekuatan di negara-negara Lebanon, Tunis dan sebagainya. Itu juga faktor lain yang bisa dirinci. Ini bagaimana itu dimainkan oleh Prancis. Saya kira itu. Jazakallah. Ya. Alhamdulillah, jazakallah Pak Kiai. Berikutnya ada pertanyaan mungkin Ustaz dari langsung nih Pak Ustadz Amri Yusro mungkin ya. Dipersilakan. Ya, betul. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Afwan, singkat aja karena waktu terbatas ya. Pertama Ustaz, tentang Janissary ya. Itu kan didukung sama ulama ternyata. Dan mereka memang menentang modernisasi karena terlalu mengarah pada westernisasi. Nah, ini dalam konteks ini nampaknya Janissary memang menjaga berusaha menjaga ya asalah dari nilai-nilai Islamkah? Karena kan secara umum
Ustadz sudah sampaikan, mereka secara ruhiyah relatif bagus. Apakah kemudian ketika sudah makin mengarah ke sini, itu artinya ketika modernisasi terjadi, ruhiyah mereka makin turun juga? Atau memang masih kuat dan makanya ulama pun mendukung mereka? Itu yang pertama, Ustadz. Yang kedua, privilege yang diberikan kepada Perancis terutama, kemudian Inggris dan lain-lain, itu nampaknya begitu terus-menerus seperti nggak berdaya. Ini karena apa nih, Ustadz? Karena tanda petik ya, mohon maaf, kebodohan dari pemimpin, atau memang ada apa namanya, ada kompensasi yang mereka dapatkan, terutama karena apa, soal keuntungan dunia, harta dan sebagainya. Demikian, Ustadz Afwan. Assalamualaikum. Ya, ya. Yang pertama tadi Janissary itu masih terus melakukan perlawanan sampai tadi itu menghancurkan istana-istana dan sebagainya bersama sebagian ulama yang menentang. Jadi ulama sendiri juga terpecah gitu. Itulah kadang-kadang ulama harus berhati-hati gitu ketika memberikan dukungan yang tidak tepat. Jadi Janissary ini masih terus bergerak. Nah, memang secara pendidikan mungkin secara umum masih baik Janissary ini. Yang bermasalah bisa jadi di level pimpinannya ini, yang kemudian itu memanfaatkan situasi. Saya tidak melihat kenapa tidak ada misalnya dialog ya antara Janissary dengan para sultan ini gitu. Tapi masih dua-duanya reaktif dan sepertinya tidak ketemu gitu. Dan ya saya belum membaca itu ada upaya-upaya untuk berdamai atau saling mengalah ya dengan tuntutannya masing-masing. Itu yang terjadi. Tapi bisa jadi juga di konflik ini terus dipanaskan oleh para konsultan dari Prancis yang mulai dihadirkan. Karena memang pasukan Janissary menakutkan mereka dan ada kesempatan itu ya ditangkap dan kemudian diolah terus. Gitu. Yang kedua ya apa sebabnya? Ya bisa jadi kebodohan pemimpin juga bisa atau kelemahan. Ya. Karena melihat kekalahan militer tadi itu yang kemudian membuat mental jatuh dan kemudian mental sebagai imperium itu runtuh juga gitu. Dan ini pentingnya menjaga mental itu. Harusnya ya mereka membaca sejarah lagi itu para pendiri Daulah Utsmaniyah itu bagaimana mereka mendirikan ini. Tapi nah ada penjelasan juga yang saya baca di buku itu. Salah satu faktor lain yang memang kemewahan yang mulai melanda para elit Utsmani itu sendiri. Tadi itu membangun istana dengan sangat megah lain. Nah, ini yang jihadnya habis. Ya, jadi terbawa oleh dunia. Itulah luar biasa. Ya, dunia ini kita harus hati-hati. Ya itu ada banyak faktor yang bercampur di situ. Ada kebodohan pemimpin, ada kelemahan, ada hubud dunia dan lain sebagainya. Kalau kita baca bukunya Syekh Shalabi itu sangat ditekankan karena beliau seorang ulama, itu yang ditekankan. Tapi dalam buku ini saya ingin menyampaikan sebab secara di lapangan gitu. Nah, itulah yang terjadi di lapangan. Tentu tadi tidak disebutkan tentang bagaimana moralitas para sultan, itu juga ada disebutkan mulai ya, di pasukan baru itu kebiasaan minum, kebiasaan macam-macam, kemaksiatan mulai terjadi, bahkan banyak para sultan di masa-masa akhir itu mulai banyak punya perempuan selir apa namanya selir ya. Ya. Itu memang benar di masa-masa akhir itu ada itu. Sampai ada satu sultan itu anaknya sekian ratus gitu. Nah, itu kan dari sekian banyak kalau sampai ratusan anaknya gitu. Nah, itu salah satu bentuknya. Kalau dia awal-awal sebelum Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu sultan-sultan yang soleh-soleh semua gitu.
Nah, kesininya itu yang bermasalah. Saya kira itu. Ya. Jazakumullah khair, Ustaz. Ya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Ustaz, dari Pak Abdul Aziz. Silakan, Pak Abdul Aziz. Ya, Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Singkat aja, ini saya lihat di antara penyebabnya adalah perselisihan ya atau berpecahnya antara Sultan dan Janissary. Ya. Karena Janissary udah dibangun sekian lama dan menjadi pasukan yang luar biasa, tapi kemudian berselisih dan tidak bersama Sultan. Nah, saya coba cek-cek, kan saya agak terlambat hadir di acara ini. Cek-cek ke materi Ustadz yang sebelumnya, saya belum lihat itu Ustadz. Apa sebabnya perselisihan kemudian berpecahnya antara Sultan dan Janissary ini? Mungkin itu aja. Itu bermula dari tampuk pimpinan militer Janissary itu diserahkan ke Janissary sendiri. Gitu. Selama ini kan Sultan itu sekaligus jadi panglimanya. Ya, dan itu setelah Sulaiman Al-Qanuni karena sudah merasa sudah selesai lah ini, udah ini akhirnya perjuangan selesai, tinggal menikmati hasil. Menikmati hasil. Tapi itu kemudian bisa jadi tidak disiapkan gitu. Para pemimpin Janissary itu mental pemimpinnya itu belum disiapkan. Mereka ini kan prajurit luar biasa ini, tapi pemimpinan itu nampaknya belum disiapkan. Bijaksananya ya Ustadz ya, masalah sistem. Kalau kita lihat di TNI kita ini kan itu ada sistem kepemimpinannya, sudah ada sistemnya itu, sehingga ini yang barangkali luput, sehingga ya arah Janissary pada akhirnya yang tidak mengikuti sistem tapi mengikuti pribadi-pribadi yang diangkat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengangkatan Perdana Menteri itu menimbulkan menimbulkan persaingan gitu antara Janissary dengan Perdana Menteri, pemimpin Janissary, Panglima Janissary dengan Perdana Menteri ini, karena diberi kewenangan yang sangat luas oleh Sultan itu sendiri, dan Sultan kan akhirnya kemudian duduk manis gitu. Sebelumnya belum ada Perdana Menteri, Ustaz ya? Sebelum Sulaiman itu belum ada Perdana Menteri? Sebelum Sulaiman nggak ada. Dan disebut, baru ingat saya, sebutannya dalam bahasa itu As-Sodrul A'dham gitu. Sodrul A'dham itu kalau diterjemahkan, Sodr itu kan dada itu yang paling depan, itu Al-A'dham yang paling besar, maksudnya ya pemimpin besarnya, yaitu Perdana Menteri bahasa kita sekarang. Dan sebelum Sulaiman Al-Qanuni nggak ada Panglima Janissary, nggak ada, ya Perdana Menteri nggak ada di tangan Sultan itu sendiri. Nah, begitu dipisah, ini jadi menimbulkan persaingan. Mungkin karena belum disiapkan. Atau mungkin udah dalam operasi, Ustadz. Jadi ininya udah ada di dalam ini operasi pihak sana. Jadi kamu lakukan ini. Jadi mereka kan sendiri nggak mau. Kekuasaan itu kan, kata siapa itu, cenderung membuat orang jadi korup itu. Korup itu bukan dalam arti ini saja itu korupsi uang, tapi bisa jadi membuat orang jadi ya lupa daratan, bisa juga. Lord Acton, Ustaz. Ya. Jadi di zaman Sulaiman Al-Qanun, Ustaz ya, itu ada pemisahan. Mulainya itu. Janissary, terus puncak dan sekaligus mulai turun. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Kiai, waktu sepertinya sudah Pak Toto dikit aja. Apaan Ustaz? Boleh sedikit Ustaz? Betul. Dengan itu, jadi sebenarnya kan soal pembagian kekuasaan itu hal yang biasa. Walaupun tidak dipegang langsung Sultan, tapi kalau Perdana Menterinya benar, istilahnya benar itu artinya sesuai dengan kaedah dan juga punya keimanan yang kuat, mestinya nggak ada masalah, Ustaz. Cuman karena kembali kepada integritas. Kualitas orang itu. Betul. Karena nggak semuanya kan harus dipegang oleh Sultan, termasuk Panglima Perang dan sebagainya. Demikian Ustaz, Afwan.
Ya bisa jadi itu seleksinya nggak ada, takwim nggak ada, jadi akhirnya begitu. Gitu. Jadi Tapi Pakai tebak-tebak. pemimpin tertinggi harus ada. Kalau ya, dibagi-bagi nggak ada pemimpin tertingginya ya. makanya suka aja gitu. Jadi harus ada tim seleksi, itu harus ada harusnya. Syuro ya Ustadz ya, nggak Ya, boleh meninggalkan syuro. mau tak mau akhirnya ya muncul. Kalau kita lihat ya dalam kajian-kajian yang lalu, nah, dalam rangkaian pemimpin yang muncul baik-baik, muncul satu yang tidak baik itu bisa merusak semuanya. Mm-mm. Itu bahayanya pemimpin yang rusak. Ya, alhamdulillah jazakallahu khairan pada Gurunda Kiai Haji Aun Rafiq yang telah menyampaikan sejarah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah-hikmah yang beliau sampaikan. Mohon maaf bagi peserta Zoom yang melalui pertanyaan melalui chat. Mungkin nanti bisa disampaikan. Saya coba sampaikan ke Pak Kiai. Nanti saya informasikan insya Allah. Baik Pak Kiai, dimohon untuk menutup doa dalam taklim ini. Silakan Pak Kiai. Kita tutup sama-sama, kita awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana amin. Ya kana amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Amin. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. Zalamna anfusana wa illam Amin. taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Amin ya Allah. تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا Amin ya Allah. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف Amin. عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين Amin. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين Amin. واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin. ربك رب العزة عما يصفون Amin. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih kepada para peserta kajian yang telah ikut hadir. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan walafiat kepada kita semua. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah, Ustaz. Barakallahu fikum. Mohon izin. Amin.